Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amelia, NIM Q1A1181888, kelas ITPD, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Video ini saya buat sebagai bahan tugas dari mata kuliah Aplikasi Bioteknologi Pangan. Pada video kali ini ada 4 topik yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai apa sih pentingnya mempelajari mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Yang kedua mengenai bioteknologi enzim. Yang ketiga mengenai teknologi-teknologi fermentasi. Dan yang keempat mengenai bioteknologi hewan. Pentingnya mempelajari mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Di sini saya menampilkan pendapat dari Habibi Najafi yang mendefinisikan bioteknologi pangan sebagai aplikasi teknik biologis untuk hasil tanaman pangan, hewan dan mikroorganisme dengan tujuan meningkatkan sifat, kualitas, keamanan, dan kemudahan dalam pemrosesan dan produksi makanan. Dari definisi ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam mempelajari mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan, kita akan diberikan cara mengenai bagaimana agar kita dapat meningkatkan sifat, kualitas, keamanan, dan kemudahan, serta kemudahan dalam pemrosesan dan produksi makanan. Sehingga kedepannya kita akan mendapatkan jumlah pangan yang cukup meskipun jumlah pertumbuhan penduduk semakin banyak atau semakin meningkat. Materi selanjutnya mengenai bioteknologi enzim. Enzim merupakan benda tak hidup yang diproduksi oleh sel hidup. Komponen keseluruhan dari enzim disebut sebagai holoenzim. Holoenzim terbagi menjadi dua, yaitu apoenzim dan kofaktor. Apoenzim merupakan penyusun enzim yang terdiri dari senyawa protein, sedangkan kofaktor merupakan penyusun enzim yang terdiri dari senyawa non-protein. Kofaktor terbagi atas dua, yaitu koenzim yang merupakan molekul organik dan gugus prostetik yang merupakan molekul anorganik. Enzim terdiri dari dua bagian, yaitu sisi aktif dan alosterik. Sisi aktif merupakan tempat melekat dan bereaksinya substrat, sedangkan alosterik merupakan sisi yang berikatan dengan kofaktor atau aktivator enzim. Kemudian sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim ada 5, yaitu biokatalisator. Enzim merupakan biokatalisator di mana enzim dapat mempercepat laju reaksi namun tidak ikut bereaksi. Yang kedua, bersifat termolabil. Yang ketiga, bekerja secara spesifik. Yang keempat, bekerja di dalam sel atau endoenzim dan bekerja di luar sel atau eksoenzim. Dan yang kelima, mirip protein karena enzim bisa disebut sebagai protein karena penyusunnya merupakan protein. Klasifikasi enzim. Terdapat 6 golongan klasifikasi enzim, yaitu yang pertama, oksireduktase yang meliputi dehidrogenase, oksidase, dan reduktase. Yang kedua, transferase yang meliputi kinase. Kinase merupakan enzim yang berperan dalam reaksi pemindahan gugus fosfat terutama dari ATP. Yang ketiga, hidrolase yang meliputi protease, ribonuklease, dan lipase. Yang keempat, liase. Liase merupakan enzim yang berperan dalam reaksi membentuk ikatan rangkap dengan melepas satu gugus kimia. Yang kelima, isomerase, di mana isomerase merupakan enzim yang berperan dalam reaksi menata kembali atom-atom pada suatu molekul untuk membentuk isomer. Dan yang keenam, ligase, yang merupakan enzim yang bekerja pada reaksi-reaksi penggabungan dua molekul.
Cara kerja enzim ada dua, yaitu yang pertama gembok dan kunci atau lock and key. Menurut teori ini, enzim memiliki sisi aktif yang kosong, di mana sisi aktif enzim tersebut memiliki bentuk yang spesifik dan tidak fleksibel. Bisa dilihat pada gambar bahwa enzim dan substrat harus memiliki bentuk yang sama agar dapat bereaksi. Yang kedua, teknik kecocokan induksi. Menurut teori ini, sisi aktif enzim memiliki sifat fleksibel. Sisi aktif enzim tersebut dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk substrat yang menempel padanya. Dapat dilihat pada gambar model teknik kecocokan induksi di samping. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim ada 4. Yang pertama substrat, yang kedua pH, yang ketiga suhu, dan yang keempat inhibitor atau penghambat. Beberapa enzim yang berperan dalam industri pangan diantaranya yang pertama enzim silanase, di mana enzim ini dapat menghidrolisis silan atau hemiselulosa menjadi gula silosa. Yang kedua enzim pektinase, di mana enzim ini digunakan pada proses penjernihan sari buah. Yang ketiga enzim lipase, di mana enzim ini memiliki sisi aktif sehingga dapat menghidrolisis trigliserol menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat, enzim selulosa. Enzim ini digunakan untuk melembutkan sayuran dengan mencerna selulosa sayuran. Yang kelima, enzim pitase. Yang keenam, enzim glukooksidase. Dan yang ketujuh, enzim papain. Enzim ini biasanya digunakan untuk melunakkan daging. Penggunaan enzim dalam bidang industri pangan. Peranan enzim sangatlah penting dalam industri pangan, baik produk pangan tradisional maupun modern. Sebenarnya, pemanfaatan enzim sudah dilakukan oleh masyarakat dahulu, di mana mereka menggunakan enzim tanpa disengaja. Misalnya, pada saat proses pemasakan daging, mereka menambahkan buah nanas agar dagingnya cepat lunak. Nah, di mana saat ini diketahui bahwa pada nanas terkandung enzim bromelin yang dapat mencerna protein sehingga dapat membantu mempercepat pelunakan pada daging. Secara umum ada 2 enzim yang sering digunakan dalam industri pangan. Yang pertama enzim protease. Misalnya digunakan pada pengolahan keju. Pada prosesnya, enzim ini digunakan untuk memecah misel kasein sehingga terbentuk chart. Yang kedua, enzim alfa amilase. Enzim ini digunakan dalam industri hidrolisis pati, bir, dan roti. Enzim tersebut berfungsi menurunkan viskositas pati dan menghidrolisisnya menjadi maltodextrin. Nah, materi selanjutnya mengenai teknologi fermentasi. Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Sebagai suatu proses fermentasi memerlukan yang pertama mikroba sebagai inokulum, yang kedua tempat atau wadah untuk menjamin proses fermentasi berlangsung dengan optimal, dan yang ketiga substrat sebagai tempat tumbuh atau medium dan sumber nutrisi bagi mikroba. Kemudian prinsip-prinsip fermentasi. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam proses fermentasi agar fermentasi dapat berjalan dengan optimal, antara lain yang pertama aseptis atau bebas kontaminan, yang kedua komposisi medium pertumbuhan, yang ketiga penyiapan inokulum, yang keempat kultur, dan yang kelima tahap produksi akhir. Sifat fermentasi. Ada 2 sifat fermentasi, yang pertama aerob dan yang kedua anaerob. Aerob artinya dalam proses fermentasi tersebut memerlukan adanya oksigen, sedangkan anaerob dalam proses fermentasinya tidak memerlukan oksigen. Kemudian reaksi fermentasi multifase. Ada 3 fase. Yang pertama fase gas, di mana di sini mengandung Na2, O2, dan CO2.
Kemudian fase cair. Di sini berupa medium cair dan substrat cair, dan yang ketiga fase padat. Kemudian tipe-tipe fermentasi. Ada beberapa tipe fermentasi. Yang pertama fermentasi asam laktat, yang kedua fermentasi ikan dan daging, yang ketiga fermentasi sayuran, yang keempat fermentasi serelia dan kacang-kacangan, yang kelima fermentasi susu, dan yang keenam fermentasi alkohol, yang ketujuh fermentasi asam, dan yang kedelapan fermentasi antibiotik. Contoh produk fermentasi. Pada tabel dapat dilihat ada beberapa contoh produk fermentasi. Yang pertama ada tempe, yang kedua ada tape ketan, yang ketiga ada yogurt, yang keempat ada oncom, yang kelima kecap, yang keenam nata de coco, dan yang ketujuh keju. Misalnya pada proses fermentasi atau pembuatan produk tape ketan, diperlukan bahan berupa beras ketan dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae, dan di mana dalam proses fermentasinya tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan produknya. Kemudian kita masuk pada materi terakhir mengenai bioteknologi hewan. Bioteknologi hewan merupakan bioteknologi yang menggunakan agen hayati terdiri dari hewan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Penggunaan bioteknologi dalam meningkatkan produksi peternakan meliputi yang pertama, teknologi produksi, di mana teknologi ini meliputi ensiminasi buatan, embrio transfer, kriopreservasi embrio, fertilisasi in vitro, sexing sperma maupun embrio, cloning, dan splitting. Yang kedua, rekayasa genetik, yang meliputi genomaps, market assisted selection atau MAS, transgenik, identifikasi gen, dan konservasi molekuler. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan kualitas pakan, yang meliputi manipulasi mikroba rumen dan bioteknologi yang berkaitan dengan bidang veteriner. Penerapan bioteknologi dalam bidang peternakan. Yang pertama ada ensiminasi buatan. Teknik ini dikenal dengan nama kawin suntik, yang merupakan suatu teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus. Prosesnya dapat dilihat pada gambar di samping. Yang kedua, transfer embrio. Teknik ini hanya memerlukan betina unggul untuk menghasilkan embrio tanpa melalui kemampuan untuk bunting, yang kemudian ditransfer pada induk titipan dengan kualitas yang biasa-biasa saja yang memiliki kemampuan untuk bunting. Tahapan transfer embrio antara lain yang pertama pemilihan sapi donor, yang kedua sinkronisasi birahi, yang ketiga superovolusi, yang keempat inseminasi, yang kelima koleksi embrio, yang keenam penanganan dan evaluasi embrio, yang ketujuh transfer embrio ke sampai pada pemeriksaan kebuntingan dan kelahiran. Prosesnya juga dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian yang ketiga, transplantasi nukleus atau cloning. Cloning hewan adalah proses di mana seluruh organisme diproduksi dari sel organisme induk sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik identik. Tahapan teknologi cloning dimulai dari isolasi nukleus dari hewan donor, kemudian isolasi sel telur, pengambilan nukleus dari sel telur, kemudian penggabungan nukleus dengan sel telur, dan yang terakhir pemasukan sel telur ke dalam rahim. Prosesnya juga dapat dilihat pada gambar di samping. Yang keempat atau yang terakhir yaitu genetic engineering atau rekayasa genetik. Rekayasa genetik merupakan teknik-teknik eksperimen yang memungkinkan peneliti untuk menisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen dari materi genetik atau DNA dalam bentuk murninya.
Pemanfaatan teknik genetik di bidang pertanian maupun peternakan diharapkan agar dapat memberikan sumbangan misalnya dalam pengembangan tanaman-tanaman maupun hewan-hewan ternak dengan sifat unggul. Gambar di samping merupakan salah satu jenis rekayasa genetik, yaitu ayam tanpa bulu. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.